Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar, sebuah konten digital pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Apa kabarnya? Sehat? Semoga kalian sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik dan maksimal. Hari ini kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Untuk itu, pastikan kalian tetap duduk yang manis. Baiklah, kita langsung saja ke materi, yaitu tentang kompetensi dasar hari ini yang akan kita bahas. 3.11, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dari yang dibaca atau yang didengar. 4.11 menyimpulkan ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, itulah kompetensi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mengidentifikasi teks cerita inspiratif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif tersebut. Nah, untuk itu kita lihat tayangan berikut ini. Bagaimana? Sudah bisa disimak dengan baik tayangan cerita inspiratif tersebut? Nah, dari situlah kita bisa diberikan batasan atau apa yang dimaksud dengan teks inspiratif tersebut. Pengertian teks cerita inspiratif adalah berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspiratif berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain.
Nah, itulah yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif. Untuk mengetahui sebuah teks cerita termasuk ke dalam teks cerita inspiratif, kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, judul menarik. Yang kedua, cerita sistematis. Yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Yang keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Yang kelima, isi cerita mengandung simpati, kepedulian, maupun empati. Yang keenam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Dan yang ketujuh, pesan disampaikan secara singkat, implisit, dengan memiliki kata-kata yang menyentuh hati. Nah, itulah tentang ciri-ciri teks inspiratif sebagai pedoman bagi kalian untuk menentukan apakah sebuah teks cerita itu teks inspiratif atau bukan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks cerita inspiratif. Sebuah teks cerita inspiratif, kalau kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda, kita akan mengenal yang pertama berdasarkan sifat peristiwa, yang kedua berdasarkan tokoh. Berdasarkan sifat peristiwa terdiri dari yang pertama, teks cerita inspiratif non-fiksi, kenyataan. Yang kedua, teks cerita inspiratif fiksi atau rekaan pengarang. Nah, sekarang berdasarkan tokoh. Terdiri dari teks cerita inspiratif tokoh terkenal. Yang kedua, teks cerita inspiratif yang berhubungan dengan religius atau sufi. Dan yang ketiga, teks cerita inspiratif binatang atau disebut juga cerita fabel. Nah, itulah jenis-jenis cerita inspiratif yang bisa kita kenal. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bagaimana caranya membuat sebuah kesimpulan dalam sebuah teks cerita inspiratif. Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita akan menyimpulkan sebuah teks cerita inspiratif. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, memahami isi dan unsur-unsur teks cerita. Yang ketiga, menentukan garis besar gagasan pokok atau inti cerita. Dan yang keempat, menentukan nilai cerita sebagai simpulan. Nah, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan pada saat kita akan melaksanakan atau menyimpulkan sebuah teks cerita inspiratif. Bagaimana apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dimengerti dan dipahami tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan sebuah teks cerita inspiratif? Nah, pasti kalian sudah bisa paham, bukan? Nah, untuk itu kita langsung saja mengadakan latihan. Disajikan sebuah teks cerita yang berjudul Gagal Berulang Kali. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utamanya pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu juga, ia dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu. Tapi ia tak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu,
karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Star. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini Jordan menjadi pemilik klub NBA, pembisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Itulah contoh cerita inspiratif singkat yang diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan kepada kita tentang sifat pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya. Itulah pembelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan teks cerita inspiratif. Semoga bermanfaat dan silakan kerjakan latihannya di buku paket halaman 151 dan 152 atau lihat petunjuk di Google Classroom. Sampai berjumpa kembali dengan Dunia Media Belajar. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.